adanya isu dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemakzulan Wapres Gibran ini sebagai mantan Ketua MK ini sebenarnya gimana sih Prof pandangannya? Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Kirim surat, jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Gitu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Iya, segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah, dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah, kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari. Ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali. Ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik meludah sembarangan, kena muka orang lagi, ya kan? Ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin oleh presiden. Padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah, itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah, itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi. Masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana. Kalau terbukti bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. Tapi 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Itu loh. Oh, berarti dalam hal ini Prof mendorong gitu selain buat dia bukan mendorong, saya mau menjelaskan prosedurnya kayak begitu. Gampang. Gitu loh. Dan ini semangat sekali nih ya. Dan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana tuntutan para purnawirawan ABRI
yang dengan ekspresi yang kuat mencurahkan atau ada ketidaksukaan atau ada kekecewaan atau amarah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Sehingga hal ini memunculkan ide mereka, memunculkan suatu ketidaksukaan mereka kepada Jokowi dengan melakukan atau menginginkan suatu perubahan. Ya, tentu saja sebagaimana yang kita ketahui selama ini adalah perubahan yang mereka inginkan dalam struktur pemerintahan adalah mereka menginginkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ya, para purnawirawan ini bukan karena ada iming-iming, bukan karena ada suatu tujuan ingin mempunyai jabatan atau suatu hal materialistis, tetapi hanya semata karena idealisme kenegarawan mereka. Ya, sebagaimana purnawirawan ini juga sudah melakukan step mulai dari step awal, mereka menyurati DPR. Ya, mereka kirim surat itu kepada DPR untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, tentu saja dengan di dalam ketatanegaraan kita memang sudah diatur bagaimana cara untuk mengimpeachment seorang presiden dan wakil presiden, tentu saja dengan alasan-alasan dan prosedural yang benar. Ya, ada beberapa memang alasan yang bisa pemerintahan itu atau presiden dan wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Yang pertama adalah berkhianat kepada negara. Yang kedua, melakukan korupsi. Yang ketiga, terima suap. Keempat, melakukan tindakan pidana. Kelima, melakukan perbuatan tercela. Dan alasan keenam karena alasan administrasi. Ya, tentu saja seperti kalau dia meninggal atau mengundurkan diri atau sudah tidak mampu lagi memimpin. Jadi keenam alasan ini harus memang ada, ya. Ada salah satu atau beberapa item di dalamnya, tapi ini harus benar adanya. Ya, kalau menurut Pak Jimli Siddiq tadi yang dia sampaikan pada video, bahwa sebenarnya juga ada alasan-alasan lain yang bisa dicari-cari. Apa sih yang nggak bisa dicari-cari, ya? Kalau memang itu tujuannya, ya tentu saja dengan berbagai macam cara ya yang bisa dilakukan. Ya. Tentu saja hal-hal yang seperti ini hal-hal yang memang ada unsur politiknya. Nah, bagaimana juga kita melihat hal ini akhir-akhir ini kita tahu bahwa hubungan Pak Trisno dengan Pak Prabowo semakin intens saja, semakin akrab, ya. Yang mana kita tahu bahwa usulan atau pemakzulan ini disetujui oleh Pak Trisno. Jadi untuk itu mari kita lihat bagaimana sebenarnya, bagaimana sikap Pak Prabowo dan partai-partai King Plus untuk menanggapi hal ini. Oke, kita lihat videonya. Oke, nah tapi ada tapinya. Ayo mesti dengar nih, biar nggak terlalu semangat. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu harus mulai dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya. Baru dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR. Diajukan oleh oleh DPR. Nah, jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Gitu loh. Nah, sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya jangan tanyanya kepada Kim Plus, koalisi permanen. Yang ketuanya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mau mempersoalkan wakilnya, gampang itu, tapi tanya dulu dia. Iya kan? Nah, ini kan belum apa-apa, dari Golkar aja bilang, lah nggak ada kasus kok. Iya, nggak ada persoalan. Nah, jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra, kalau ditanya, diem aja dia, netral. Itu berarti ada apa-apanya itu. Ya kan? Tapi saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh.
Ya kan, apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinetnya. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka 2/3 itu.